Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nastaghfiruhu wa na'udzubillahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma inna nas'aluka hubbaka wa hubban yubbihuka wa amal lazina yublighuna hubbaka, dan cinta dari orang-orang yang mencintaimu, dan amal soleh yang dapat mengantarkan kami untuk meraih cintamu. Amin, amin ya robbal alamin. Ustaz Ali, terima kasih banyak atas nama pengajian Salsabila telah berkenan menjadi narasumber pagi hari ini untuk berbagi ilmu kepada kami semua. Dan tentunya terima kasih kepada seluruh sahabat-sahabat muslimah yang telah bergabung. Insya Allah hari ini niat kita untuk mendapatkan ilmu dalam rangka meningkatkan ketakwaan kita, mendapat rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin, amin, robbal alamin. Itu yang dirahmati Allah. Islam sangat menganjurkan persatuan dan persaudaraan. Dan pada hakikatnya, semua manusia itu adalah bersaudara. Sebagaimana Allah firmankan dalam surat Al-Hujurat ayat 10, innamal mu'minuna ikhwah, orang-orang beriman itu sesungguhnya semuanya adalah bersaudara. Dan dalam Islam tidak hanya mengatur hubungan hablum minallah, hubungan dengan Allah semata, tapi juga membimbing semua pemeluk agama Islam untuk menyeimbangkan hubungan yang harmonis di antara sesama manusia atau hablum minanas. Dan tentunya sebagai muslim, kita juga harus menyeimbangkan hubungan antara hablum minallah dan hablum minanas. Untuk itu, marilah kita ikuti kajian pagi ini bersama guru kita tercinta, Ustadz Ali, yang bertemakan kuatkan keimanan, kuatkan persaudaraan. Demikian mukadimah dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, la hawla wa la quwwata illa billah. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil, amma ba'd. Ibu-ibu sekalian rahimakumullah, tema kita ini kita angkat untuk memberi solusi atas dua bentuk sikap beragama yang berlebihan. Ya. Kita ambil contoh, ada sikap orang yang berlebihan dalam memahami dan mengamalkan ajaran agamanya itu karena semangatnya untuk menguatkan keimanan, menguatkan akidah, itu kemudian diikuti sikap untuk menghakimi, menyalahkan orang lain. Gitu. Tapi satu sisi ada orang yang kemudian semangat sekali untuk membangun persaudaraan, tapi sering mengorbankan akidah keimanannya. Kita sering mendengar ada ungkapan orang mengatakan semua agama itu sama. Ada orang yang mengatakan meskipun dia kafir nanti masuk surga, misalnya karena baik. Atau sebaliknya kelompok sini mengatakan meskipun dia baik karena kafir dia masuk neraka, dan seterusnya. Nah, bagaimana seharusnya kita dibimbing oleh Al-Quran, khususnya dan juga hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa ketika kita berikhtiar menguatkan keimanan, menguatkan aspek akidah, bukan berarti kemudian kita memutus persaudaraan. Atau sebaliknya, ketika kita berusaha memperjuangkan hubungan persaudaraan yang harmonis, yang baik, bukan berarti kita harus mengorbankan akidah kita. Nah, ini yang saya kira dari titik inilah saya kira Ibu-ibu kita akan mulai ya, termasuk dengan hubungan dalam internal kita sebagai sesama muslim gitu ya. Mari kita mulai. Salah satu gambaran yang diberikan oleh Al-Qur'an untuk menjelaskan tentang aspek-aspek agama kita. Ini kita lihat misalnya di surah nomor 14, surah Ibrahim, ayat yang ke-24-25, di mana Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Alam tara kaifa daraballahu mathalan kalimatun thayyibah kasyajaratin thayyibah asluha sabit wa far'uha fis sama' tu'ti ukulaha kulla hinin bi'idzni rabbiha wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatadzakkarun.
Mohon izin, ada yang membacakan terjemahnya? Ya. Silakan Silakan. Bu Dian. Boleh saya? Yeah. Oh iya, silakan. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Pohon itu menghasilkan buahnya pada setiap waktu dengan seizin Tuhannya. Dan Allah membuat perumpamaan itu untuk manusia agar mereka selalu ingat. Iya, terima kasih Bu. Kalimat yang baik, kalimat thayyibah itu kalimat yang menunjukkan keislaman, keimanan seseorang. La ilaha illallah. Maka Rasulullah SAW bersabda, miftahul jannah la ilaha illallah. Nah, itu diumpamakan seperti sebuah pohon yang baik. Pohon itu akarnya kuat sebagai tanda keimanan seseorang, keyakinan seseorang, aspek akidah. Ya, diumpamakan seperti akar berarti sisi dalam, tidak terlihat. Nah, pohon itu juga menjulang tinggi sebagai perumpamaan untuk aspek syariah, ibadah, ritual. Atau yang tadi dalam bahasa Ibu Kemala dengan ungkapan apa? Hablum minallah. Di dua ini disebutnya hablum minallah. Ya. Dan pohon itu berbuah di setiap musim atas izin Tuhannya, itu adalah untuk simbol akhlak, untuk ihsan, untuk simbol hubungan sosial yang baik, atau hablum minannas. Nah, inilah perumpamaan yang dibuat oleh Al-Quran untuk menggambarkan seperti itu. Nah, berangkat dari situ, maka kita ingin lihat bagaimana seharusnya kita sebagai seorang Muslim yang baik, itu seperti pohon yang baik tadi. Akidahnya kita tetap kuat, ibadah kita tetap istiqomah, dan akhlak kita mulia. Nah, untuk itulah salah satu pendekatan yang bisa kita gunakan adalah ada ajaran-ajaran dalam agama kita yang memang itu berkaitan dengan sisi dalam, dan itu adalah domainnya Allah. Hablum minallah. Itu ya. Yang paling utama ada dua ini. Misalnya apa? Tentang sisi kebenaran akidah masing-masing agama. Kita ambil contoh di Al-Quran misalnya, ini sisi dalam kita. Seorang Muslim wajib meyakini bahwa agama yang diridhoi di sisi Allah hanyalah yang kita peluk. Misalnya kita lihat di surah nomor 3, surah Ali Imran, ayat yang ke-19, Allah menyatakan, Inna dina indallahi Islam. Silakan. Ya, siapa? Bu Dian aja, Bu Dian, silakan Bu Dian. Bismillahirrahmanirrahim. Sesungguhnya agama di sisi Allah ialah Islam. Tidaklah berselisih orang-orang yang telah diberi kitab kecuali setelah mereka memperoleh ilmu. Karena kedengkian di antara mereka, barang siapa ingkar terhadap ayat-ayat Allah, maka sungguh Allah sangat cepat perhitungannya. Iya, terima kasih Bu. Sesungguhnya agama yang diridhoi, yang di sisi Allah adalah Islam. Inilah agama yang diturunkan oleh Allah. Agama yang memang Allah sampaikan melalui semua Rasul. Ya, jadi Nabi Ibrahim misalnya, dia seorang Muslim. Nabi Musa seorang Muslim. Nabi Isa seorang Muslim. Semuanya sama, syahadatnya sama, la ilaha illallah. Maka di Al-Quran misalnya kita temukan bahwa Allah menegaskan tidak pernah menurunkan banyak agama untuk umat manusia. Hanya satu. Kita lihat surah nomor 21, ya, surah 21, ayat yang ke-25. Allah berfirman apa? Wa ma arsalna min qablika mir rasulin ilaihi annahu la ilaha illa ana fa'budu. Tuhani. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau Muhammad, melainkan kami wahyukan kepadanya bahwa tidak ada Tuhan yang berhak disembah selain aku, maka sembahlah aku. Iya,
Kami tidak mengutus seorang rasul pun sebelum engkau, wahai Nabi. Berarti semua rasul, Bu, dari sejak Nabi Adam sampai terakhir Nabi kita Muhammad, kalau terakhir sebelum Nabi Muhammad, Nabi Isa alaihissalam, semua membawa prinsip tauhid yang sama, la ilaha illallah. Gitu. Maka disinilah kalau kemudian Allah menyimpulkan dan menegaskan bahwa sesungguhnya agama yang diridhai oleh Allah adalah Islam, itu sebuah prinsip akidah keyakinan setiap muslim. Sehingga kalau ada orang yang berkata misalnya, yang kemarin sempat viral ya, mengatakan agama Islam bukan agama yang sempurna. Mungkin harus kita luruskan. Al-Quran sempurna, Islam sempurna, Muslimnya yang tidak sempurna, orangnya yang tidak sempurna, itu jelas. Kalau Islam sempurna sampai kiamat tidak akan mengalami perubahan Al-Quran ini, Bapak Ibu. Itu sudah jaminan dari. Tapi orang yang menafsirkannya, orang yang memahaminya, orang yang mengamalkannya, memang nggak sempurna. Itu pasti yang sempurna hanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, bagaimana kita menghadapi ketidaksempurnaan ini? Inilah yang juga diberi petunjuk oleh Allah di Al-Quran. Nanti kita lihat di bagian kedua ya. Kita mulai siap. Nah, satu lagi, ketika Allah menegaskan demikian, kemudian Allah Subhanahu wa taala akhirnya juga menegaskan bahwa di akhirat kelak yang akan diterima hanyalah yang diturunkannya. Dan untuk yang selain itu Allah tidak terima. Itu logika yang wajar sekali. Mari kita lihat surah nomor 3 ayat 85. Allah berfirman, "Wa may yabtaghi khairal islami dinan fala yuqbala min wa huwa fil akhirati minal khasirin." Silakan yang mau baca. Ada ya. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan barang siapa mencari agama selain Islam, dia tidak akan diterima. Dan di akhirat dia termaksud orang yang rugi. Shadaqallahul azim. Barang siapa yang mencari agama selain Islam, tidak diterima. Akhirat termasuk orang rugi. Ini keseluruhannya. Nah, ayat-ayat yang senada ini, Ibu sekalian, ini adalah sisi dalam keyakinan kita. Nah, pertanyaannya, dengan klaim kebenaran seperti ayat-ayat ini, apakah kemudian kita diizinkan untuk menyalahkan agama orang lain, untuk menjelekkan Tuhannya orang lain, untuk kemudian misalnya menganggap sesat cara ibadah orang lain? Ya, itu pertanyaannya. Jawabannya apa? Ternyata tidak gitu. Al-Quran mengajarkan sisi keluar yang harus kita lakukan terhadap orang yang bahkan ketika beda keyakinan agama itu apa? Hormati mereka. Apalagi kalau dengan sesama muslim. Terhadap orang yang berbeda keyakinan, kemudian ketika kita hablum minan nas, ya, Allah pesan apa untuk urusan keyakinan, ketuhanan, tentang akidah, keimanan ini? Mari kita lihat surah nomor 6 Al-An'am ayat 108. Allah berfirman, "Wala tasubbul ladzina yad'una min dunillah fayasubbullaha 'adwan bighairi 'ilm. Kadzalika zayyana likulli ummatin 'amalahum, tsumma ila rabbihim marji'uhum fayunabbi'uhum bima kanu ya'malun." Silakan. Ya, Mbak Dian. Ya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa dasar pengetahuan. Demikianlah kami jadikan setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka, kemudian kepada Tuhan tempat kembali mereka. Lalu Dia akan memberitahukan kepada mereka apa yang telah mereka kerjakan. Iya, shadaqallahu adzim. Terima kasih. Jangan mencaci maki Tuhannya orang lain. Meskipun menurut keyakinan kita, Tuhan orang lain, keyakinan orang lain itu salah. Tapi Allah tidak mengizinkan kita mencaci maki Tuhannya orang lain, merendahkan Tuhannya orang lain, menganggap keyakinan orang lain itu salah, meskipun dalam keyakinan kita memang salah. Keyakinan mereka itu. Alasan Allah apa? Karena setiap atau kalau mereka mendengar pasti akan membalas mencaci maki Tuhan kita dan setiap orang menganggap benar keyakinannya. Asbabun nuzul ayat ini, Ibu-ibu, berkaitan dengan peristiwa suatu saat di Makkah, sebagian sahabat itu seringkali mencaci maki berhala sesembahannya orang musyrik.
Maka orang musyrik kemudian tahu dan kemudian membalas mencaci maki Allah Subhanahu wa taala. Turun ayat ini menegur, kamu jangan melakukan itu. Karena kalau kamu mencaci maki Tuhannya, kamu sama saja mencaci maki Tuhanmu sendiri, Allah Subhanahu wa taala. Ini poin kita, Bapak Ibu. Sehingga keyakinan kita, keimanan kita tentang kebenaran ajaran agama ini bukan berarti kita diizinkan untuk kemudian menyalahkan, apalagi menjelekkan Tuhannya orang lain, keyakinan orang lain. Tidak. Bahkan di ayat yang lain kita temukan ketika berkaitan dengan hubungan hablum minan nas, hubungan sosial, kerjasama antar sesama, Allah mengatakan apa? Tidak ada larangan bagi kamu untuk melakukan itu. Kita lihat surah nomor 60 ya, surah 60, surah Al-Mumtahanah ayat yang ke-8, Allah berfirman apa? La yanhaakumullahu 'anil ladzina lam yuqatilukum fid din wa lam yukhrijukum min diyarikum an tabarruhum wa tuqsitu ilaihim. Innallaha yuhibbul muqsitin. Silakan yang udah siap baca kalau mau. Ada yang baca? Aku baca deh. Ya, boleh. Ya, silakan Adek. Auzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah tidak melarang kamu terhadap orang-orang yang tidak memerangi kamu pada agama dan tidak pula mengusir kamu dari negeri kamu, bahwa kamu berbuat baik dan berlaku adil kepada mereka. Sesungguhnya Allah menyukai orang-orang yang berlaku adil. Terima kasih, Bu. Ayat ini turun berkaitan dengan peristiwa yang dialami putri Abu Bakar, namanya Asma binti Abu Bakar, saudara dari Aisyah. Ya, satu saat beliau mendapat kabar ibundanya yang masih musyrik itu ingin berkunjung menemui putrinya ini. Ya, putrinya kan hijrah gitu kan, ikut hijrah ke Rasulullah di Madinah, sementara ibunya masih musyrikah maka tinggal di Mekah. Ingin datang berkunjung. Maka kemudian beliau merasa galau. Ya, bagaimana ini? Ibuku masih musyrik. Maka menghadap Rasulullah. Bolehkah ya Rasulullah aku menghormatinya? Maka turun ayat ini mengatakan, Allah tidak melarang kamu untuk berbuat baik, juga berlaku adil terhadap orang yang tidak memusuhi kamu. Terhadap siapapun, termasuk apapun latar belakang agamanya, yang memang tidak menunjukkan niat permusuhan. Bahkan kalau itu orang tuamu, berbuat baiklah kepadanya. Maka redaksi di sini pakai kata albir antabarruhum. Teks ayatnya di dalam bahasa Arabnya, Bu, antabarruhum. Berbuat baiklah, berbuat bijaksana dengan kata albir, maka seperti kata birrul walidain, ya kan? Yaitu orang berbakti kepada kedua orang tua. Dan Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik lagi berlaku adil. Ini berarti apa? Meskipun kita punya keyakinan masing-masing yang berbeda, yang boleh jadi saling menegasikan, ya saling menyalahkan dari sisi konsep keyakinan kita, tapi Al-Quran ketika kemudian bicara tentang hubungan sosial, hablum minan nas mengatakan apa? Nggak dilarang kalau berbuat baik dan berbuat adil. Maka poin pertama, Ibu sekalian, kita kembali ke prinsip ya, kita tetap bisa meyakini kebenaran agama kita, menguatkan iman kita, menguatkan akidah kita di satu sisi. Namun di sisi lain juga kita tetap bisa membangun persaudaraan dengan spirit yang sama untuk kemaslahatan bersama. Itu poin yang pertama kita. Sehingga kemudian jangan sampai karena perbedaan keyakinan kemudian mengeruhkan hubungan persaudaraan kemanusiaan kita. Jangan. Nah, apalagi kalau sesama Muslim. Tadi Bu Kemala sudah membaca ayat bagus sekali di surah Al-Hujurat ayat 10 ya. Mukmin itu bersaudara. Bahwa kemudian ada pandangan, pemahaman yang berbeda-beda dalam beberapa hal di dalam agama kita, karena memang nggak mungkin semua sama. Janganlah mengklaim paling benar dan menyalahkan orang. Tapi kalau mau memahami, mengikuti satu pandangan silahkan, nggak apa-apa. Mau ikut ormas apapun, manhaj dan mazhab apapun, monggo silakan. Tapi pada saat yang sama, jangan sibuk untuk menyalahkan orang lain yang berbeda. Karena setiap orang punya hak untuk memahami, untuk menganggap benar apa yang dia pahami. Spiritnya harusnya begitu, Bapak Ibu sekalian.
Nah, itu poin yang pertama kita. Misalnya hanya katakanlah kita berbeda persoalan menyikapi masalah tahlilan, masalah maulid, masalah ucapan Natal, seharusnya tidak sampai menggoyahkan hubungan persaudaraan kita. Itu. Karena apa? Memang itu faktanya di kalangan para ulama, bukan awam ya, bukan orang awam, kalangan ulama berbeda. Kalau toh kemudian relasi kita berbeda, saling menghormatilah. Itu etika yang baik dalam mengelola perbedaan. Itu poin satu. Kemudian yang kedua, berkaitan dengan bagaimana kita menguatkan akidah keimanan kita, namun pada saat yang sama kita juga tetap bisa membangun, mengokohkan persaudaraan ukhuwah kita, berkaitan bagaimana nasib orang nanti di akhirat. Ini yang paling banyak membuat hubungan itu keruh. Ya. Ada kelompok di sebelah sisi kanan misalnya mengatakan, tadi saya sebut ya, sebaik apapun kalau dia kafir neraka. Gitu. Sisi lain kemudian mengatakan, ya, meskipun dia orang kafir kalau baik surga. Nah, ungkapan-ungkapan ini yang seringkali menjadikan hubungan tidak harmonis, keruh persaudaraan. Nah, bagaimana seharusnya kita meletakkan? Baik, mari kita lihat bagaimana penjelasan Al-Quran dalam mengelola sisi keyakinan yang seperti ini berkaitan dengan nasib ataupun kelak orang nanti di akhirat. Allah menyatakan, berfirman dalam ayatnya. Kita mulai misalnya di surah nomor 3, ayat 128. Allah berfirman apa? Laisa laka minal amri syai'un aw yatuba 'alaihim aw yu'adzibahum fa innahum zalimun. Yang udah siap silakan yang mau baca. Ya, saya. Boleh saya baca? Ya, boleh. Siapa? Silakan Mbak Eli, silakan Mbak Oh Eli. ya. Bismillahirrahmanirrahim. Itu bukan menjadi urusanmu, Muhammad. Apakah Allah menerima tobat mereka atau mengazabnya karena sesungguhnya mereka orang-orang zalim? Ayat ini turun berkaitan dengan apa yang dilakukan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setelah perang Uhud, di mana Nabi memohon berdoa kepada Allah agar menghancurkan orang-orang yang telah mengalahkannya. Maka Allah turunkan ayat ini menegur, itu bukan urusan kamu wahai Nabi Muhammad. Orang-orang zalim itu apakah kelak nanti kalau tobat tak terima tobatnya atau tetap ku azab karena mereka tidak bertobat? Itu wewenang aku, domain aku, kata Allah, kira-kira begitu itu. Sehingga jawaban konkretnya apa? Meskipun kita temukan sekian ayat Al-Quran, sekian hadis Nabi yang sahih, yang menyatakan bahwa orang-orang yang zalim, orang-orang yang durhaka, orang-orang yang kafir, ingkar kepada Allah, baik kafir musyrik maupun ahli kitab, kelak semua nanti akan masuk neraka, bahkan kekal. Itu domainnya Allah. Bukan kita yang kemudian memastikan seseorang itu akan masuk neraka. Maka kita yakin, kita tidak menolak ayat-ayat yang mengatakan demikian. Kita yakin memang bahwa siapapun yang durhaka kepada Allah masuk neraka. Tapi bukan wewenang kita untuk menunjuk hidung si fulan neraka. Si fulan neraka. Atau memastikan si fulan pasti surga. Tidak bisa juga. Apa? Kita serahkan sepenuhnya semuanya menjadi prerogatif Allah Subhanahu wa taala, domainnya Allah Subhanahu wa taala. Ya, maka kemudian kalau begitu yang terjadi, tujuannya apa toh? Kenapa kok Allah sampai menyuruh kita agar menyerahkan urusan itu hanya kepada Allah? Karena Allah tahu persis kalau itu kemudian dibuka kerannya untuk manusia saling menghakimi, chaos. Maka ketika Allah di ayat yang ini mengatakan supaya tidak terjadi keributan, chaos antar manusia, Allah bilang apa? Ya sudah, amal masing-masing nanti aja dipertanggungjawabkan di sisiku. Di dunia kalian tidak perlu ribut lah. Kira-kira begitu. Mari kita lihat surah 42 ayat 15. 42 ayat 15. Allah berfirman, فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ وَقُلْ آمَنْتُ بِمَا أَنزَلَ اللَّهُ مِنْ كِتَابٍ وَأُمِرْتُ لِأَعْدِلَ بَيْنَكُمْ اللَّهُ رَبُّنَا وَرَبُّكُمْ لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ لَا حُجَّةَ بَيْنَنَا وَبَيْنَكُمْ اللَّهُ يَجْمَعُ بَيْنَنَا وَإِلَيْهِ الْمَصِيرُ. Saya bisa baca. Mau baca? Ya, boleh. Silakan, Ca. Bismillahirrahmanirrahim. Dan mereka ahli kitab tidak berpecah belah, melainkan sesudah datangnya pengetahuan kepada mereka
karena kedengkian antara mereka. Kalau tidaklah karena sesuatu ketetapan yang telah ada dari Tuhanmu dahulunya untuk menahukan azab sampai kepada waktu yang ditentukan, pastilah mereka telah dibinasakan. Dan sesungguhnya orang-orang yang diwariskan kepada mereka Alkitab, Taurat dan Injil, sesudah mereka benar-benar berada dalam keraguan yang menggoncangkan tentang kitab itu. Shadaqallahul azim. Kita surahnya 42 ya Bu ya, ayat 15. 42. Iya. Cica bacanya salah ya. Iya. Surat 42 ayat 15 ya. Ya, enggak apa-apa. Jadi 14. Kita kan teman Bu, itu enggak apa-apa. Maaf Mas, Silakan. saking saking semangat. Saking semangat. Ya. Silakan lanjut Bu, monggo. Maka karena itu serulah mereka kepada agama itu dan tetaplah sebagaimana diperintahkan kepadamu, dan janganlah mengikuti hawa nafsu mereka, dan katakanlah, aku beriman kepada semua kitab yang diturunkan Allah, dan aku diperintahkan supaya berlaku adil di antara kamu. Allah lah Tuhan kami dan Tuhan kamu. Bagi kami amal-amal kami dan bagi kamu amal-amal kamu. Tidak ada pertengkaran antara kami dan kamu. Allah mengumpulkan antara kita dan kepadanya lah kembali kita. Iya, terima kasih Bu. Shadaqallahul azim. Perhatikan redaksi di akhir ayat Bu, di mana Allah menyatakan buat kami amal kami, buat kamu amal kamu. Tidak perlu ada pertengkaran di antara kita. Kenapa? Toh kita pada akhirnya semuanya akan kembali kepadanya. Di sanalah kelak Allah akan menilai amal kita. Allah yang akan menjadi hakim tunggal atas setiap hambanya. Kita ini semuanya, siapapun kita, ya, apapun latar belakang suku bangsanya, kelak di hadapan Allah itu ya sama. Sama apa? Sama dinilai gitu. Maka tidak wajar kalau ada orang yang kemudian memposisikan diri seakan sebagai asistennya Tuhan, menilai amalnya orang, itu tidak boleh. Toh kita semua kan nanti dinilai. Gitu. Ada yang berkata, loh, tapi kan disebutkan dalam ayat, sekali lagi, kita sami'na wa ata'na. Kita mengimani bunyi ayat tersebut dengan segala pemahamannya bahwa bagi orang-orang yang durhaka, bagi orang-orang yang zalim, bagi orang-orang yang kafir, kelak akan masuk neraka. Itu kita beriman sepenuhnya. Yang menjadi problem adalah apakah kita kemudian berhak untuk memastikan, ya kan, si fulan itu masuk neraka, atau juga memastikan si fulan itu otomatis surga? Kan juga tidak. Bahkan dalam ayat yang lain kemudian kita temukan agar kita berhenti untuk saling mengklaim seperti itu, tujuannya apa? Supaya kemudian misi diturunkannya agama yaitu untuk menjadi rahmatan lil alamin tercapai. Itu apa Bapak Ibu? Agama ini diturunkan untuk apa? Untuk menjadi rahmat bagi seluruh alam, untuk membahagiakan. Maka salah satu instrumennya apa? Jangan berantem untuk urusan yang itu menjadi domainku. Kira-kira Allah bilang gitulah. Kalau itu jadi urusan domainku itu sudah, kalian stop. Satu lagi kita lihat ungkapan ini ya, misalnya senada dengan apa yang disebut di surah nomor 34 ayat 25-26. Surah 34 ayat 25-26. Allah berfirman apa? Qul la tus'aluna amma ajramna wa la nus'alu amma ta'malun. Qul yajma'u bainana rabbuna thumma yaftahu bainana bil haqq wa huwal fattahul alim. Silakan Bu. 34 25 26. Mbak Ineke atau Mbak? Saya baca? Ya, Boleh. Auzubillahiminasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, kamu tidak akan dimintai tanggung jawab atas apa yang kamu kerjakan. Katakanlah, Tuhan kita akan mengumpulkan kita semua. Kemudian Dia memberi keputusan antara kita dengan benar, dan Dia Maha Pemberi keputusan, Maha mengetahui. Terima kasih Ibu. Astagfirullahaladzim. La tus'alun amma ajramna.
Apa itu artinya? Kalian tidak perlu tanggung jawab kalau seandainya kami yang salah. Sebaliknya, kalau seandainya ternyata menurut Tuhan kamu benar, pahalanya juga untuk kamu, maka tidak perlu kita saling bertengkar. Karena apa? Lanjutan ayat 36 yang mengatakan, "Qul yajma'u bainana rabbuna, tsumma yaftahu bainana bil haqq." Tuhan kita akan mengumpulkan kita semuanya, dan di sanalah nanti Tuhan kita akan menilai amal ibadah kita semuanya. Nah, prinsip ini bukan berarti kita pasif membiarkan sesuatu yang salah. Tidak ada usaha untuk mengajak orang untuk ke arah yang benar atau dakwah. Bukan. Tapi hanya untuk proporsional meletakkan apa yang seharusnya kita lakukan. Yaitu apa? Tetaplah kita meyakini dengan akidah kita, memantapkan, mengokohkan iman kita. Namun pada saat yang sama, jagalah hubungan persaudaraan, kuatkan hubungan persatuan persaudaraan. Karena itu juga perintah agama. Itu. Kalau orang kemudian kenapa sih kok kita, kadang apalagi di Indonesia kita mayoritas kok ada misalnya kurang berani menganggap, bukan persoalan berani atau mayoritas. Ini persoalan mengamalkan petunjuk Al-Quran. Kalau kemudian kita pilih-pilih ayat, mana ayat yang menyencokin selera, menolak ayat yang lain, itu nanti seperti orang disebut di Al-Quran ahli kitab. Dikatakan apa? Afatu minuna bi ba'dil kitab, wa takfuruna bi ba'd. Apakah engkau beriman kepada salah satu ayat di Alkitab dan menolak atau ingkar terhadap ayat yang lain? Kita kan nggak mungkin. Kita disuruh udkhulu fis silmi kafah. Kita sedapat mungkin memahami petunjuk agama secara menyeluruh, tidak pilih-pilih. Nah, sekarang pertanyaannya adalah, ketika kita meyakini keyakinan kita, ibu-ibu, satu sisi, dan tetap berusaha menjaga persaudaraan, bagaimana cara kita kemudian mengokohkan persaudaraan ini? Nah, Al-Quran memberi petunjuk yang menarik sekali. Kita lihat narasi yang dibangunnya. Surah 5, Al-Ma'idah, ayat 48. Allah berfirman, Bismillahirrahmanirrahim, Inna anzalna ilaikal kitaba bil haqqi musaddiqan lima bayna yadayhil kitab wa muhaiminan alaihi fahkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'ahum amma ja'aka minal haqq. Silakan Bu, surah 5 ayat 48. Boleh malah saya? Ya, boleh. Ya, Assalamualaikum. Assalamualaikum. Dan kami telah turunkan kepadamu Al-Quran dengan membawa kebenaran, membenarkan apa yang sebelumnya, yaitu kitab-kitab yang diturunkan sebelumnya, dan batu ujian. Terhadap kitab-kitab yang lain itu, maka putuskanlah perkara mereka menurut apa yang Allah turunkan. Dan janganlah kamu mengikuti hawa nafsu mereka dengan meninggalkan kebenaran yang telah datang kepadamu. Untuk tiap-tiap umat di antara kamu, kami berikan aturan dan jalan yang terang. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya kamu dijadikannya satu umat saja. Tetapi Allah hendak menguji kamu terhadap pemberiannya kepadamu. Maka berlomba-lombalah berbuat kebajikan. Hanya kepada Allah lah kembali kamu semuanya. Lalu diberitahukannya kepadamu apa yang telah kamu perselisihkan itu. Terima kasih, Bu. Mari kita lihat, Bu. Khususnya kita fokus di bagian akhir ayat ini ya, di mana Allah menyatakan, "Walau sya'allah la ja'alakum ummatan wahidah." Sekiranya Allah menghendaki, kalian dijadikan satu umat saja, tidak ada perbedaan keyakinan. Kalau Allah mau, bisa. Itu maksudnya begitu. Kalau Allah menghendaki, maka tidak ada kehendak Allah yang tidak terwujud. Setiap kehendaknya pasti terwujud, karena tidak ada yang bisa menghalangi. Bahkan dikatakan di dalam surah Yasin apa? Innama amruhu idza arada syai'an ayaqula lahu kun fayakun. Ini pengandaian. Seandainya Allah mau, bisa saja menjadikan kalian itu kemudian satu. Tapi Allah kan tidak ingin itu. Nah, faktanya bahwa kemudian kita berbeda-beda, tujuannya apa? Untuk menjadi apa? Bentuk ujian antar manusia. Maka petunjuk Allah ketika kita fakta yang berbeda-beda, caranya bagaimana dong supaya kita tetap damai? Allah bilang, fastabiqul khairat. Kalian fokus berlomba-lomba untuk saling berbuat kebaikan antar kalian. Berlomba-lombalah untuk berbuat baik, bukan berlomba saling menyalahkan, saling merendahkan, tapi berlomba dalam berbuat baik agar kehidupan kalian baik.
Karena visi agama diturunkan itu fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kan gitu. Tentang kemudian kualitas amal kalian yang akhirnya siapa yang dinilai benar dan baik dan diterima itu menjadi domainnya Allah. Maka di akhir ayat dikatakan kalian semua pada akhirnya akan kembali pulang ke sisi Allah. Di sanalah kelak Allah akan memberitahu mana yang kemudian amalnya diterima dan tidak, mana yang kualitas imannya bagus dan tidak. Maka jangan ribut di dunia. Poin kita seperti itu. Nah, maka kemudian kata kunci kita untuk tetap menguatkan akidah dan membangun persaudaraan adalah dengan fastabiqul khairat. Terus kita berjuang berlomba untuk berbuat kebaikan. Terutama apa? Berbuat kebaikan yang menyangkut hubungan antar kita, antar sesama atau hablum minan nas. Karena inilah yang sebenarnya menjadi tonggak atau nilai tolok ukur utama akidah keimanan kita apa? Akhlak kita yang baik. Sehingga kalau tadi kembali ke ayat yang awal tadi katakan apa? Seperti buah. Ya, seperti buah. Sehingga kalau seseorang semakin religius, semakin meningkat imannya, seharusnya semakin bagus akhlaknya. Seharusnya menjadi semakin orang yang bermanfaat untuk sesama. Baru itulah visi agama kita. Maka agak aneh kalau ada sementara kawan kita yang kelihatannya semakin rajin ikut kajian, kok kemudian semakin menjaga jarak dengan saudaranya, semakin putus silaturahim dengan sahabatnya, malah akhirnya left group dengan sesama alumni sekolahnya, misalnya kira-kira gitu. Ini pasti pemahaman yang kurang tepat. Kita bertanya, ini yang dipahami seperti apa agama? Padahal kehadiran agama ini adalah karunia dan rahmat Allah. Maka kita disuruh bergembira. Mari kita lihat surah 10 ayat 58. Allah berfirman apa? Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un. Makan ya, Bu? baca? Ya, boleh. Siapa? Silakan. Ya, silakan. Aku. Silakan Mbak Nungki. Iya, Iya, silakan Mbak. surat 10 ayat nomor 58. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Katakanlah, dengan karunia Allah dan dengan rahmat-Nya, maka dengan itu hendaklah kamu bergembira. Karena itu lebih baik dari apa yang mereka lakukan. Shadaqallahul azim. Terima kasih Bu. Kok bacanya kelihatan sedih kenapa? Apa belum ngopi? Ngopi-ngopi dulu. Dia harus gembira ya Bu ya. Baik. Katakanlah kata Allah ini di ayat ini dengan karunia dan rahmat Allah, yaitu apa sih yang dimaksud karunia dan rahmat Allah yang kok disebut sebagai lebih baik dari apa yang kalian kumpulkan wahai manusia? Karunia dan rahmat Allah itu adalah diutusnya Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang membawa ajarannya, terutama Al-Quranul Karim. Maka hendaklah dengan itu kalian bergembira. Maka sering saya katakan, semestinya orang yang semakin religius, semakin mantap imannya, itu semakin bahagia, tercermin dalam kehidupannya. Semakin berbuat baik dengan sesama, tercermin dalam mulia akhlaknya. Semakin apa? Semakin menghindari hal-hal yang kemudian menjadikan dia akan akan menjauh dari hubungan sosial. Dia harus dihindari. Maka ibu-ibu, misi agama yang membahagiakan seperti itu nggak akan tercapai kalau kemudian kita sibuk menyalahkan orang. Kita sibuk mencari kelemahan pemahaman orang lain. Pesan Allah apa? Fastabiqul khairat. Berlomba-lombalah kalian untuk berbuat kebaikan. Gitu. Dan itu yang kemudian juga dicontohkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka Rasulullah disebut sebagai teladan yang baik. Itu tentu dalam segala aspeknya. Tapi prioritas utama apa? Dalam urusan akhlaknya. Mari kita lihat surah 68 ayat yang keempat. Allah Subhanahu wa taala memuji nabi kita itu dengan pujian apa? Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Silakan yang mau baca. Pendek saja itu Bu, 68 ayat 4. Silakan.
Kemudian aja, Budian. Ayat Aku bisa? dan Ada. ya boleh silakan. Oh, ini pendek. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan sesungguhnya engkau mempunyai akhlak yang mulia. Ya, dan sungguh wahai Al Nabi, azim. engkau memiliki akhlak yang mulia. Di dalam Al-Quran, kita tidak menemukan pujian Allah kepada Nabi Muhammad menyangkut urusan ibadahnya misalnya. Wahai Nabi, sungguh khusyuk sholatmu. Misalnya nggak ada itu. Meskipun kita yakin sholat Nabi pasti khusyuk, gitu. Pasti sempurna. Demikian juga kita temukan, wahai Nabi, sungguh bagus puasamu. Ya, sungguh ikhlas zakatmu. Atau sungguh mabrur haji umrohmu. Nggak ada itu. Pujian-pujian Nabi menyangkut masalah itu. Yang ada adalah pujian Allah terhadap Rasulullah itu karena apa? Akhlaknya yang mulia. Dan ini yang harus kita perjuangkan. Agar agama ini betul-betul fungsional kehidupan sosial kita. Menjadi solusi. Ya, bukan menjadi pemecah belah. Agama yang kemudian merekatkan, bukan memisahkan. Ajaran pemahaman yang kemudian merangkul, bukan memukul. Dan seterusnya. Karena apa? Intinya agama ini adalah rahmatan alamin, maka akhlak itulah yang menjadi ukuran keberagamaan seseorang. Maka Bapak Ibu, sekali lagi, sikap berlebihan di mana seringkali ada orang yang katakanlah saking semangatnya untuk meyakini kebenaran agamanya, terus hobi menyalahkan orang lain, harus dihindari. Tapi sebaliknya, di satu sisi juga ketika orang bersemangat sekali untuk membangun persaudaraan, tapi sampai mengatakan, semua agama sama, tidak perlulah mengurus agama orang, ya boleh juga. Karena apa? Kita harus tetap meyakini keyakinan yang benar atas akidah kita, namun pada saat yang sama, kita juga dituntut untuk tetap mengokohkan persaudaraan kita. Salah satu ayat petunjuk Allah yang paling tidak diamalkan, ditelantarkan apa? Tunjuk tentang pentingnya kita untuk menjaga persatuan. Jangan bercerai-berai, kata Allah. Kita lihat surah 3 ayat 103, ya, Ali Imran. Allah berpesan apa? Wa'tasimu bihablillahi jami'an wa la tafarraqu wadhkuru ni'matallahi 'alaikum id kuntum a'da'an fa'alafa baina qulubikum fa asbahtum bi ni'matihi ikhwana. Saya baca aja ya. Bismillahirrahmanirrahim. Dan berpegang teguhlah kamu semuanya pada tali agama Allah, dan janganlah kamu bercerai-berai. Dan ingatlah nikmat Allah kepadamu ketika kamu dahulu atau masa jahiliyah bermusuhan. Lalu Allah mempersatukan hatimu, sehingga dengan karunia-Nya kamu menjadi bersaudara. Sedangkan ketika itu kamu berada di tepi jurang neraka. Lalu Allah menyelamatkan kamu dari sana. Demikianlah Allah menerangkan ayat-ayatnya kepadamu agar kamu mendapat petunjuk. Iya. Sadaqallahul Terima kasih, Bu. Berpegang teguhlah kalian semua dengan agama, tali agama Allah. Dan jangan bercerai-berai. Ini satu bentuk larangan yang saya kira tegas di ayat ini. Tidak membutuhkan pemahaman yang harus mendalam untuk memahami ungkapan ini. Karena cukup dikatakan bersatulah, jangan bercerai-berai. Sudah paham kita. Karena apa? Karena kalau ada orang yang bercerai-berai, ada orang yang saling bermusuhan, ada orang yang memutus hubungan silaturahim yang tanpa alasan yang dibenarkan, itu tidak ada yang disenangkan kecuali setan. Karena memang setan itu punya misi untuk menggoda, menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan dosa, kezaliman, salah satunya apa? Melalui saling bermusuhan. Dalam konteks apapun. Mari kita lihat surah 17 ayat yang ke-53. Allah berfirman apa? Wa qul ibadi yaqulu allati hiya ahsan innasyaitana yanzaghu bainahum innasyaitan kana lil insani aduwwan mubina. Saya baca ya. Iya. Ya, silakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Dan katakanlah kepada hamba-hambaku, hendaklah mereka mengucapkan perkataan yang lebih baik atau benar. Sungguh setan itu selalu menimbulkan perselisihan di antara mereka. Sungguh setan adalah musuh yang nyata bagi manusia. Ya, sungguh setan suka menimbulkan perselisihan, Bu. Maka kalau ada yang berselisih ya, dan kemudian itu sama-sama ngototnya, mohon maaf kalau bahasa milenial, sama-sama ngegasnya gitu,
Misalnya apa? Antar orang tua dan anak, antar sahabat, antar suami istri, atau antar tetangga. Tidak ada yang disenangkan dengan hal itu kecuali setan. Karena memang setan hobinya suka menimbulkan permusuhan. Salah satu kisah yang menarik di masa Rasulullah, satu saat Nabi itu sedang berjalan bersama sahabat Abu Bakar As-Siddiq. Gitu ya. Nah, suatu saat kemudian ada orang yang datang dan memaki-maki Rasulullah, memaki-maki Abu Bakar. Tapi berdua tidak meladeninya. Satu saat sahabat Abu Bakar ini tidak kuat meladeni akhirnya. Maka Nabi terus kemudian meninggalkan sahabat Abu Bakar. Terus Abu Bakar kaget dikejar itu, ya Rasulullah kok engkau tinggalkan aku, kenapa? Itu Nabi bilang apa? Ketika kamu bisa menahan diri atas ucapan orang itu, yang ada di sampingmu malaikat, yang membersamaimu itu malaikat rahmat. Tapi begitu kamu kemudian emosi meladeni ucapan dia juga, maka kemudian malaikat pergi, yang membersamaimu adalah syaitan. Saya tidak mau dekat dengan syaitan, maka ditinggal. Artinya apa? Setiap orang yang kemudian mengikuti emosinya, hawa nafsunya, dan permusuhan, itu berarti sedang dalam pengaruh godaan syaitan. Itulah mengapa salah satu yang dipesankan agama, kalau kita sedang mau naik, itu mengegas, itu segera berlindung kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Aku berlindung kepada Allah dari godaan syaitan yang tergoda. Maka kembali bahwa akhlak inilah yang seharusnya menjadi titik temu antar kita semuanya, termasuk sesama muslim, manhajnya, mazhabnya apapun silahkan, tapi tetap jaga akhlak. Dan ini harus kita perjuangkan, ibu-ibu. Karena apa? Karena memang itu bukan sesuatu yang given ya, tiba-tiba dari langit. Maka kita kenapa bikin kajian itu bukan sekedar supaya mendapat pahala ya, tapi yang lebih dari itu apa? Kita terbimbing untuk memiliki akhlak yang mulia. Kalau ada kawan yang misalnya ibadahnya rajin tapi akhlaknya buruk, kita bilang apa? Rajin sih, gitu. Komentar kita umumnya mengatakan dia sih rajin sih, sampai di situ aja gitu. Tapi mungkin tapi kurang baik, tapi pelit, tapi apa? Tapi kalau orang itu sosialnya bagus, hablum minannasnya baik, meskipun mungkin ibadahnya kurang rajin, kita akan menilai dia orang baik. Baik banget tuh orang. Misalnya begitu. Dan kita mungkin tidak akan mempersoalkan bagaimana ibadahnya. Atau bahkan dalam konteks masyarakat yang lebih global, ketika kita ketemu dengan orang akhlaknya baik, kadang kita tidak kemudian akan mempersoalkan kenapa apa keyakinannya. Dan itulah mahkota kita dalam beragama. Seharusnya apa? Akhlak yang mulia. Karena Rasulullah dipuji oleh Allah sebagai pemilik akhlak yang mulia, yang itu yang harus kita perjuangkan. Wa innaka la'ala khuluqin 'adzim. Dan kami yakin ibu-ibu di Salsabila ini semuanya adalah orang-orang yang akhlaknya mulia. Kelihatan. Akhlak mulia itu kelihatan. Kalau pengajian Zoom ini dimatiin videonya, itu akhlaknya mulia. Nah, kira-kira itu. Karena boleh jadi ngantuk, atau boleh jadi belum ngopi, atau apalah, kira-kira gitu. Baik, kita istiqomah tetap untuk menguatkan akidah kita, dan juga terus berusaha untuk mengokohkan persaudaraan kita. Insya Allah. Kami kembalikan ke Bu Kemala untuk sesi berikutnya. Silakan Bu. Ya, baik. Alhamdulillah Ustaz Ali, kita sudah mendapatkan semakin bekal bahwa sebenarnya hablum minallah itu sangat berdampingan dengan hablum minannas. Jadi intinya seperti Ustaz bilang tadi, tetap mengokohkan akidah kita, namun kita di satu pihak juga tetap memelihara hubungan antar manusia. Karena itu juga diperintahkan oleh Al-Quran dalam Al-Quran, dan dengan caranya tentu seperti Ustaz bilang, dengan membangun spirit fastabiqul khairat, berlomba-lomba dalam kebaikan, dan hindari sikap untuk menghakimi apa menilai seseorang, baik itu sama muslim maupun antar agama. Insya Allah akan tercipta kehidupan masyarakat yang harmonis, Ustaz ya, Insya Allah. Baik Ustaz, masih ada waktu untuk sesi tanya jawab. Siap, monggo siap. Silakan. Saya bisa nanya. Silakan Bu Dian. Habis Budian saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Saya ingin bertanya nih mengenai yang sekarang ini menjadi kebingungan umat Islam khususnya gitu kan. Karena ini kan sekarang banyak yang ulama-ulama kita nih yang sebenarnya untuk orang yang baru mengenal agama jadi kebingungan, karena kan
di satu sisi dia menyatakan suatu pendapat ini tidak boleh, itu tidak boleh. Sedangkan kalau yang untuk baru pertama kali itu kan artinya dia harus bagaimana menyikapinya. Seperti misalnya salah satu contoh misalnya ada yang menyatakan bahwa jadi rasanya takutnya tuh begini, tidak boleh misalnya katakanlah kita kalau kita tahlilan gitu kan. Tapi kan terus udah gitu ya boleh aja kamu tahlilan, tapi nanti amal kamu rugi loh gitu, amal kamu hilang gitu. Nah terus kan jadinya karena dia yang baru sepotong-potong dapat ini kan jadi agak kebingungan. Sedangkan di satu pihak lagi ada dalil juga menyatakan ya nggak apa-apa itu kalau sesuatu yang dilakukan itu baik lakukan saja. Nah bagaimana kita menyikapi hal itu gitu? Karena banyak sekali yang yang kalau orang lagi kebingungan dan pertama kali dia dapat gitu kan dia agak ragu gitu untuk bisa melangkah lagi karena semua itu yang disampaikan adalah ustadz-ustadz yang tadi itu yang benar-benar kelihatannya sudah ini ya sudah ada sudah ternama gitu. Nah gitu bagaimana caranya Pak? Terima kasih. Baik, terima kasih Bu. Ini pertanyaan bagus sekali dan sangat berkaitan dengan tema kita ya. Bagaimana sikap kita menyikapi aneka macam perbedaan di kalangan para ulama kita. Kita sebagai orang awam atau kemudian saudara kita yang sedang ingin belajar agama supaya terhindar dari kebingungan gitu. Nah, pertama memang sekarang dunia media sosial sangat terbuka ya Bu ya. Kita sebutnya sebagai banjir ini Bu. Bahkan kemarin ketika kami selenggarakan international seminar itu kalau para ulama Mesir menyebutnya dengan tsunami fatwa. Tsunami, sampai banyaknya orang mudah sekali berfatwa, mudah kali menyampaikan pendapat agama, dan mudah kali untuk kemudian menghakimi, menilai orang lain. Itu tidak ada kontrolnya sama sekali di media sosial. Nah, maka kemudian ini menjadi tantangan tersendiri ya untuk kami juga, terutama yang memang juga fokus untuk berusaha untuk bersama-sama dengan umat ya membangun kebersamaan, membangun persaudaraan, ini menjadi tantangan tersendiri. Nah, sikap kita bagaimana? Kalau kemudian kita bertemu dengan, ada dua ini Bu. Pertama, kalau kita menyikapi perbedaan, maka kemudian bagi kita, kalau punya kemampuan untuk memilah dan memilih mengikuti argumentasinya masing-masing, itu bagus. Apa sih dalil yang melarang? Kok nggak boleh tahlilan? Apa masalahnya? Oh, karena tahlilan itu nggak ada contohnya di Nabi. Oke, paham saya. Sekarang saya ingin dengar, apa sih dalilnya? Kok tahlilan peringatan 3 hari kecuali kok boleh? Oh, itu tidak ada larangannya. Satu. Yang kedua, ada banyak perintahnya yang mengatakan, doakanlah orang meninggal, hiburlah keluarga yang ditinggal. Itu dalam rangka niat itu. Maka baik sekali Tuhan seperti itu. Nah, akhirnya apa? Oh, kita bisa paham. Yang melarang kita paham dalilnya, yang membolehkan, bahkan menganjurkan kita paham dalilnya. Akhirnya kita memilih, nampaknya saya lebih cenderung ke yang ini. Itu proses yang harus kita lalui kalau kita mau. Tapi kalau sekiranya, terlibat begitu ya, harus melihat dalil dan seterusnya itu, maka kemudian kita bisa lihat track record-nya, Bu, atas setiap ustadz itu. Latar belakangnya apa sih ini? Pendapat-pendapat lainnya apa sih? Oh, ternyata saudara kita yang pendapatnya seperti ini biasanya dalam urusan-urusan lain memang akan seperti itu. Misalnya apa? Kelompok yang ini selalu akan juga kemudian diikuti dengan pandangan yang lain, misalnya kalau begitu juga haram bermusik, haram mendengarkan musik, haram memajang foto. Maka otomatis apalagi tahlilan, kira-kira gitu. Segala sesuatu yang tidak ada zaman Rasulullah, maka haram, maka tidak boleh. Itu pendapatnya kelompok seperti itu ada. Makanya tadi, memajang foto, lukisan yang bermakhluk hidup, ulang tahun, dan seterusnya. Maka kemudian, oke, saya paham. Silahkan kalau itu pemahaman Anda. Tapi tolong kemudian, kita pakai rumus yang ini tadi Bu, maka kemudian seharusnya kalau ingin harmonis, silakan Anda dengan keyakinan Anda, biarkan kami juga dengan pemahaman kami. Toh kami juga punya argumentasi yang diberikan oleh para ulama, oleh para ahlinya, yang membolehkan bukan melarang. Kalau Anda mengatakan itu tidak boleh, ya sudah silahkan. Nah masalahnya seperti Bu Dian sampaikan, ketika sudah menghakimi,
Hanya gara-gara masalah tahlilan, oh sia-sia amal kamu nggak diterima. Nah pertanyaan itu dari mana kesimpulan sia-sia itu? Wong yang jadi hakim itu Allah kok. Kan Karena gitu kan, Bu. karena nggak bisa Rasulullah tidak melakukan, jadi dia melihatkan itu sia-sia amal, jadi Makanya bangkrut. betul, makanya kesimpulan itu dari mana di situ loh, Bu ya. Karena apa? Karena tidak setiap kebaikan yang tidak dilakukan Rasulullah kan bukan berarti dilarang. Dan itu daftarnya panjang, Bu. Saya ulangi, tidak setiap amal kebaikan yang kita lakukan yang tidak dicontohkan oleh Rasulullah bukan berarti sia-sia. Hari ini jadinya agak panjang ya, saya ambil contoh gini. Sekarang kita membaca Al-Quran, Bu. Dengan mushaf. Mushaf ini, dengan mushaf ya, kita baca Al-Quran. Nggak ada contoh Nabi, Bu. Karena di zaman Nabi juga tidak ada mushaf. Satu. Yang kedua, kalau ibu punya niat, Ramadan nanti mudah-mudahan umroh sudah buka ya, saya ingin umroh di bulan Ramadan. Misalnya begitu. Boleh nggak, Bu, kita umroh di bulan Ramadan? Boleh. Boleh, tapi itu nggak ada contoh Nabi, Bu. Nabi nggak pernah melakukan umroh selama hidupnya di bulan Ramadan. Nggak ada itu contoh itu. Tapi kok orang malah berlomba-lomba karena memang ada hadis yang membolehkan gitu loh. Jadi ibadah itu dasarnya bukan karena ada contohnya, enggak sih, bukan, salah itu. Kalau ada orang berkata beragama harus ada contohnya dari Nabi, itu salah. Yang benar apa? Ada enggak sih ayat dan hadisnya yang memerintahkan atau mengizinkan? Kalau ada, lakukan, bismillah. Itu. Tapi kalau dilarang, jangan dilanggar. Misalnya apa? Ada hadis yang mengatakan dilarang untuk mendoakan orang yang telah meninggal. Kalau ada begitu, jangan. Tapi kan malah yang ada diperintahkan. Tanda orang yang berbakti ke orang tua itu apa? Misalnya apa? Kalau orang tua sudah meninggal, doakan. Kalau doakan sendiri mungkin kurang afdol, doakan kumpul bersama kerabat, dan seterusnya. Inilah kemudian. Nah ini artinya intinya apa? Bagi orang yang melakukan amal ya itu pasti punya argumentasinya, punya dalilnya. Bahwa kemudian nanti nggak sepakat, jangan putus silaturahim, apalagi nilai amalnya orang. Dari mana judulnya bahwa amal kebaikan yang kita lakukan sia-sia hanya karena alasan Nabi nggak contohkan, itu bukan kesimpulan berilmu itu. Itu hanya klaim yang saya kira akhirnya menimbulkan kisruh. Yang terjadi apa? Oke lah, seandainya nggak diterima, biarlah nggak sia-sia juga kok. Toh apa nanti yang nilai kelak nanti adalah Allah Subhanahu Wa Taala, bukan seseorang. Ya kan nggak ada notifikasinya, kan, Bu? Yang Karena mereka mengabarkan. tidak mengenal yang apa hasanah dan dolalah itu kan. Itu Bu, itu problemnya di situ. Itu intinya di situ, Bu. Jadi dianggap bahwa semua bid'ah adalah sesat, gitu ya. Bahkan padahal Nabi sendiri mengatakan barang siapa yang membuat tradisi yang baik, maka selama tradisi baik itu dilaksanakan dia dapat pahala. Mangsanna sunnatan hasanatan itu. Nah, tapi ya sudahlah. Maka intinya adalah bahwa kita sudah, kalau memang dalam posisi yang disalahkan, kalau kami selalu mengatakan nggak usah diladeni, nggak usah diladeni, ya sudah masing-masing aja. Toh kalau diladeni jadinya berantem, Bu, ujungnya. Akhirnya, oh kamu nggak suka, misalnya nggak senang tahlil, ya sudah nggak apa-apa, silahkan nggak usah datang kalau diundang. Tapi tolong jangan sibuk menyalahkan kami yang melakukan. Toh nanti juga ada Allah yang akan menilai amal kita masing-masing. Ya, Terima kasih, Bu pasti- Dian. Ada juga tuh yang menyambung tadi pertanyaannya, mungkin di chatting sebentar tuh karena bersangkutan dengan saya tadi. Coba Bu Kepala dibaca. Karena masih berhubungan tuh tadi. Dian bisa langsung baca aja, Bu Dian. Harus ini dulu karena pakai. Oke, baik. Ustadz, menanggapi pertanyaan Bu Dian tadi, saya pernah ketemu kasus di mana pernah ditanya, ini ustadznya ustadz syar'i atau enggak. Jadi prihatin juga ya, menghadapi kondisi umat seperti ini. Bagaimana saran Ustadz dalam menghadapi kelompok ini? Ya, surah 7 199, Bu. Itu dasar kami. Apa itu? Khudil afwa. Jadilah pemaaf. Yaudah, kalau kemudian pertanyaannya Ustadz syar'i enggak sih, itu kan biasanya merujuk pada kelompok tertentu. Iya. Atau Ustadz sunnah gitu, Ustadz ya? Nah, Ustadz sunnah atau Ustadz salafi lah, kira-kira gitu loh. Iya. Nggak usah kita nggak usah kita tutup-tutupi ya itu. Ustadznya gimana? Ustadz sunnah enggak? Salafi enggak? Kira-kira gitu. Karena memang kelompok ini, Bu, itu menganggap pemahamannya, manhajnya lah yang benar. Di luar itu salah. Maka kemudian dia nggak akan mau mengambil
pemahamannya, untuk pengajiannya kepada di luar itu. Maka kemudian pertanyaan bagusnya dari Ibu, bagaimana sikap kita? Sikap kita adalah seperti yang dibimbing Al-Quran. Jadilah pemaaf, maafkanlah. Ya sudah, kalau begitu silakan. Itu menjadi pilihan Anda. Gitu. Yang kedua apa? Kalau memungkinkan, masih karena tidak semua orang yang ikut kelompok salafi itu kan mendalam juga enggak, hanya ikut-ikutan biasanya. Hanya ikut-ikutan saja, kira-kira itu karena nyocokin hati, mungkin karena teman. Maka apa? Kalau memungkinkan kasih nasihat. Kasih nasihat. Tapi kalau kemudian sudah dimaafkan, sudah nasihati, kok kemudian masih sibuk juga misalnya ya, menghakimi, menilai kita yang berbeda, yang bukan salafi, kira-kira gitulah. Maka kata Al-Quran apa? Wa'arid 'anil jahilin. Jangan hiraukan lagi. Dah, selesai. Artinya apa? Ya sudah, kita masing-masing saja. Sekarang kita fokus dengan apa yang kita kerjakan untuk berlomba berbuat kebaikan. Silakan Anda berjalan dengan keyakinan Anda, biarkan kami juga tetap berbuat kebaikan, beramal, menjalankan agama ini sesuai dengan pemahaman kami. Situ nggak usah terlalu sibuk lah untuk kemudian menilai kami. Sibuklah dengan apa yang Anda lakukan sendiri. Itu lebih afdol, dan akhirnya kita nyaman gitu. Ya, karena banyak juga jadi memutuskan silaturahmi. Oh iya, Bu. Kalau silaturahmi antar saudara, antar teman mungkin masih bisa dimaklum. Ini antar orang tua, Bu. Banyak kasus, beberapa yang kami temui ya, orang tuanya itu sampai kemudian mengeluh gitu. Sekarang kenapa anakku kok kemudian misalnya jarang datang ke rumah? Gitu. Kenapa? Ternyata orang tuanya bikin acara ulang tahun karena sudah usia 70, bersyukur bareng-bareng anak yatim, nggak mau datang. Alasannya itu nggak ada contohnya dari sini. Itu akhirnya kan putus, kan kasihan sekali kan Bu ya. Maksud hanya perbedaan persoalan yang tidak prinsip, dia kan seorang muslim juga. Min ahli la ilaha illallah, masih mengucapkan kalimat syahadat, masih sholat, masih puasa. Gitu. Kok kemudian dijauhi, diputus hanya gara-gara persoalan yang sepele, yang tidak penting, bukan prinsip. Maka bagi kami agak sulit untuk kita jadikan acuan dalam memahami agama ini. Kalau kami meyakini bahwa surga Allah itu sangat luas, luasnya seluas langit dan bumi, sepanjang dia adalah ahli la ilaha illallah, ahli tauhid, maka insya Allah termasuk yang dalam koridor diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau tak berdosa, insya Allah ada jaminan ampunan kalau dia bertobat, dan seterusnya. Alangkah sempitnya kalau surga itu hanya milik kelompok tertentu, yang itu jumlahnya sedikit dan minoritas Ibu, di dunia ini. Kelompok tersebut itu minoritas sekali, Bu. Di dunia ini kelompok tersebut minoritas, dan itu pun di tempatnya lahir yaitu Saudi sudah mulai tergerus. Karena Saudi sudah mulai terbuka ya, pemahamannya sudah mulai terbuka, dan maka kemudian ya tapi ya sudah, kita sikapnya lebih bijaksana untuk menyikapi apa perbedaan seperti itu. Ya sudah, oke, fastabiqul khair saja. Kita berlomba berbuat kebaikan menurut pemahaman kita masing-masing. Itu. Saya mau nanya Pak Ustadz. Ya, Assalamualaikum. Pak Ustadz, tadi ya terkait dengan hablum minanas dan akidah. Saya tuh ada pernah mengalami hal, jadi ada teman yang yaitu penganut Syiah. Menurut pemahaman saya kan Syiah itu tidak samalah dengan kita Islam gitu ya. Jadi tapi dia itu kan kita katanya harus menjaga hubungan dengan siapapun. Tapi orang ini tuh sering mengirim artikel-artikel apa ya, seperti kayak tausiahnya Syiah ke kami gitu ya, ke kita. Saya iseng-iseng awalnya baca apa sih ini gitu ya, sangkain tentang agama gitu. Ternyata iya tentang Syiah, jadi dia tentang Ali, tentang pokoknya dia hanya itu kan gimana sih. Sering ya, kita sih nggak jawab, kita diemin gitu. Tapi sering terus gitu. Nah, menghadapi orang seperti ini bagaimana Pak Ustadz? Kan kita katanya kalau di surat Al-Imran yang 103 itu kan jangan bercerai-berai, tapi diperpegangkan tali Allah, tapi kan itu kan Islam gitu, tali Allahnya. Betul. Ya, terima kasih. Terima kasih Bu. Pertama, ini menyangkut etika di grup media ya Bu ya. Di media WhatsApp khususnya lah, WA grup lah gitu. Maka di sini ada etika adminnya lah itu. Maka ini pribadi Pak Ustadz, Japri dia Japri. Oh, Japri pribadi. Kalau Japri pribadi, maka kemudian kita bisa langsung jawab pribadi Bu. Dengan mengatakan, mohon maaf, silahkan Anda melanjutkan pemahaman Anda mengikut ajaran Syiah, tapi karena kami bukan Syiah, sebaiknya tidak perlu menjapri tentang ajaran-ajaran Syiah ini.
Karena nanti kalau sampai kemudian keterusan kita akhirnya lost control ya Bu ya, untuk kemudian ini kenapa sih kok ini terus yang dikirimkan misalnya gitu kan jadi masalah akhirnya. Ya, maka untuk membangun hubungan kebaikan, hindari untuk berkomunikasi yang dapat mengeruhkan hubungan, termasuk memaksakan pemahaman tadi. Nah, kita bisa himbau seperti itu, Bu. Kita bisa artinya kita nggak usah menyadarkan mereka kan, hanya bilang kita tidak sepemahaman dengan mereka gitu aja ya. Artinya kita nggak perlu berdakwah atau apapun gitu ya. Kalau kita punya satu, bahwa kita hubungan kita dekat, misalnya ini kerabat. Yang kedua, kita cukup punya argumentasi kemampuan untuk itu, lakukan Bu, nggak apa-apa. Misalnya si A mengatakan sholat 3 waktu, ini di ayat Al-Quran seperti ini. Kita tanggapin karena kita punya kemampuan kan. Enggak lah, ini hadisnya begini kok. Dari mana sih kamu itu? Nah, kira-kira begitu. Kalau itu apalagi orang dekat itu misalnya gitu. Nah, maka nggak apa-apa kalau kita memungkinkan dan punya waktu untuk meladeninya, punya waktu dan punya kemampuan untuk meladeni itu nggak apa-apa, diskusi yang baik gitu ya. Tapi kalau kita merasa ini nggak ketemu tetap akhirnya meskipun dikasih jawaban tetap nggak ketemu, ya sudah. Akhirnya kita masing-masing saja sambil mengingatkan udahlah nggak usah diterusin yang kayak gini daripada hubungan kita nggak nyaman, karena kalau terus-menerus ini saya akhirnya menjaga diri untuk apa, terpaksa nggak bisa melanjutkan hubungan kita yang baik kan, misalnya begitu. Itu bukan memutus silaturahim Bu. Kalau kita kemudian memutuskan hubungan dengan seseorang yang kita nilai tidak punya etikat baik, itu bukan memutus silaturahim dan bukan serai baik, tapi apa, kita menjaga keburukan atau madharat yang lebih dalam lagi, maka kita hindari. Terus kalau terkait dengan ini Pak Ustadz, kita kan bagaimana teman-teman kita ya Pak Ustadz ya? Betul. Ya, jadi kan apalagi kita di masa usia yang sudah lanjut ini kan, kita harus benar-benar seleksi teman-teman yang lebih bilang baik. lanjut dong. Udah di atas, saya tadi udah di atas 60 soalnya. Ya, jadi gimana gitu Pak Ustadz, kan kita kan udah diminta untuk memilih teman yang baik lah sekarang ini apalagi ini ya. Nah itu terkait dengan tadi kan kita harus menjaga hubungan. Nah itu bagaimana yang nanti kalau dimilih, wah kamu selektif sekali milih gitu kan, padahal kita tujuannya tuh untuk supaya kayak di pengajian ya kita makin erat, karena kan kita memang sama lah, kita sama-sama gitu, kita senanglah berada di tempat pengajian gitu. Sementara di tempat yang lain kita agak kurang aktif gitu ya. Itu bagaimana Pak Ustadz? Oh iya, nggak harusnya gitu Bu. Seorang Muslim harus begitu. Maka kalau toh kita jarang kumpul dengan teman-teman yang kemudian tidak sefikrah, itu bukan mutus silaturahim, bukan mutus ya. Kan satu. Yang kedua bukan dalam konteks untuk kemudian misalnya membubarkan atau menjelekkan hubungan kita, tidak. Karena memang kewajiban agama kita untuk memilih pergaulan yang bisa menjadikan kita lebih baik, kan gitu kan. Kalau kita merasa ini model yang ini saya paham betul, belum ada perubahan nih, mohon maaf kalau saya jarang bergaul misalnya, ya enggak apa-apa, memang harusnya begitu Bu. Jangan sampai kemudian malah justru kita pengennya semua nyenengin semua orang, kan nggak mungkin juga. Hidup ini kita nggak mungkin menyenangkan semua kelompok, semua orang, semua pengalaman hidup kita di masa lalu, nggak mungkin Bu. Yang tetap akhir, baik ya betul. Jadi kriteria kita jelas. Bagaimana kita memilih, memang harus memilih pada akhirnya, memilih sikap diri kita, memilih pergaulan kita, lingkungan milieu kita, untuk apa? Agar kita tumbuh menjadi yang lebih baik. Dan itu kan bisa kita ketahui dari pengalaman toh. Ya. Pengalaman kita. Misalnya apa? Mohon maaf, kita punya selama sudah bertahun-tahun ini di WA group, ada kawan yang memang ya begitulah tujuan diskusinya, pembicaraannya, bisa gitu, nggak berubah ternyata dari dulu. Kalau nggak seputar masalah merek tas, mesti merek baju, misalnya kira-kira gitu ya. Akhirnya aduh kok udah segini kok masih gitu aja nggak berubah. Bukan nggak boleh ya, tapi kita nauin akhirnya, oh ya sudah, itu nyaman, masih seperti itu. Berarti kita yang ngalah ya. Iya Bu. Jadi jangan sampai di remove ya Ustadz. Betul, jangan juga. Iya, jangan juga kira-kira. Kecuali kalau prinsip sekali ya Bu. Tapi kalau hanya seputar bahwa kemudian ini dunianya masih begini, ya sudah cukup nauin saja. Aduh, kok saya sudah sekarang udah nggak serap sih. Dulu sih masih oke misalnya gitu ya. Oke saja gitu. Tapi sudah saatnya saya harus kemudian mengambil posisi yang lebih jelas untuk apa? Untuk menjadi pribadi yang lebih baik. Baik untuk pribadi kita, baik untuk keluarga kita, juga untuk memberi contoh bagi generasi kita. Kira-kira begitu loh Bu. Terima kasih Pak Ustadz. Karena itu akan menjadi sangat
penting untuk keluarga kita juga. Ya, makasih Pak Ustadz. Terima kasih Bu Hani. Kembali ke Bu Kemala. Ya, saya sedikit menyambung Bu Hani. Kalau memang kita menyikapi teman-teman yang memang memilih menjadi Syiah, itu kan pernah ada ungkapan, karena dia terus gencar, kita ngomong sampai, udahlah, lakum dinukum waliyadin. Nah, mereka tuh menolak, mereka marah. Karena mereka kan juga bilang, saya kan Islam juga, kenapa kamu bilang lakum dinukum waliyadin? Itu kan seolah-olah konotasinya untuk antar agama. Itu gimana, Ustaz? Bukan dalam arti agama yang berbeda, tapi maksud lakum dinukum itu supaya timbul saling menghormati. Itu maksudnya. Makanya bila kita jawab itu, maksud saya bukan berarti kamu non-muslim, bukan. Meskipun ada kelompok yang mengatakan dia non-muslim, gitu kan. Maksud saya bukan itu, tapi maksud saya sikap kita itu supaya jelas saja. Yaudah silahkan. Karena kalau kita mengatakan bagi kami, kelompok kami, bagi kami, kelompok kamu, kan itu kemudian di dalam Al-Quran nggak ada ayatnya itu, Bu. Yang ada lakum dinukum waliyadin memang. Maka amalku dan amalmu gitu. Nah, kira-kira bisa. Iya, jadi maksud ayat itu atau maksud ungkapan yang kita lakukan bukan untuk menunjukkan bahwa Anda agama yang berbeda. Enggak, tapi maksud saya sudah sikap kita menghormati saja. Maksudnya begitu, maka ungkapan yang kita pakai seperti itu nggak salah juga. Tapi kalau dia protes masih syukur juga, Bu. Benar kamu Islam, kira-kira begitulah, kira-kira gitu. Karena memang dalam tradisi Syiah, secara akademis ya Bu ya, itu kan memang macam-macam kelompoknya Bu. Firqah kelompok mereka itu terpecah menjadi sekian sekte. Dari yang sangat kita sebut ekstrim ya, dari sangat liberal itu ada di kalangan Syiah ini. Yang itu memang nggak akan ketemu dengan Sunni. Maka dalam sejarahnya perperangan antar Sunni Syiah itu kurbannya jauh lebih banyak dibandingkan antara Islam dan Kristen. Dalam sejarah ya, perang Sunni Syiah sampai sekarang kan masih kuat. Ibu lihat di Yaman, itu ada bungkusnya Sunni Syiah. Suriah ada bungkusnya Sunni Syiah. Maka mereka keras sekali. Itu berbeda dengan perang misalnya Kristen Islam. Itu sebentar selesai. Ini setiap saat bisa tersulut. Maka kita tidak ingin menjadikan itu terjadi di masyarakat kita, di umat kita, termasuk di Indonesia. Maka nggak apa-apa, ya sudah, lakum dinukum waliyadin. Nggak apa-apa kalau nyaman, kamu merasa nyaman dengan Syiahmu, sudah. Dan kalau kamu masih pengen berteman dengan aku, nggak usah bawa-bawa ajaranmu itu, karena saya sudah punya pemahaman sendiri. Itu lebih bagus saya kira. Iya, oke. Atau amalku dan ini ya amalnya gitu. Betul, boleh Bu. Lana a'maluna walakum a'malukum. Itu ada ayatnya gitu. Oke. Baik, Ustaz, sudah mau zuhur. Mungkin Ustaz bisa tutupkan doa. Ada kawan-kawan kita yang sedang sakit keluarganya, dan juga insya Allah kita tetap istiqomah dan amin. Baik, terima kasih Ibu-Ibu sekalian. Mari kita hadirkan segala niat baik kita. Pertama kita niat mungkin ada di antara anggota keluarga jamaah kita yang tadi sudah disampaikan Bu Kemala, mungkin ada yang sedang sakit. Semoga Allah berikan kesembuhan. Yang sedang punya kesulitan-kesulitan, semoga Allah berikan solusi jalan keluar kemudahan. Yang punya hajat-hajat yang baik, semoga Allah kabulkan. Dan Allah senantiasa membimbing kita dalam keridhoannya. Ala haziniyah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim. Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih dan mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Kita akhiri dengan doa penutup Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz Ali. Salam sehat untuk Ustaz dengan keluarga juga. Mudah-mudahan ada waktu lagi untuk berbagi ilmu di Salsabila. Insyaallah. Terima kasih. Terima kasih semuanya. Sehat. Terima kasih semua. Assalamualaikum. Terima kasih semuanya. Terima kasih.